Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syadaralun, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan senang sekali, saya Zuda Dewi pada kesempatan kali ini hadir menyapa Syadaralun semua di Serambi Podcast. Dan di podcast hari ini tentunya kita akan berbincang dengan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan seorang anak mudanya Aceh dengan prestasi yang luar biasa. Dan tentunya banyak pemikiran yang akan memicu kita untuk terus maju ke depannya. Dan tentu saja langsung kita undang narasumber kita pada hari ini, Bang Teguh Dodi Al-Fayed. Terima kasih, Halo, Zui. Bang. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana Bang keadaannya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin kita perlu perkenalan dulu nih Bang. Boleh. Dengan Syadaralun semua yang nonton Serambi Podcast. Siap, langsung aja ya. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu sehat selalu. Dan juga tetap semangat apapun kegiatannya. Perkenalkan, saya Teguh Dodi Al-Fayed. Biasa teman-teman manggil saya Dodi ataupun Teguh. Dan juga mungkin saya salah satu lulusan dari Presiden University, majoring in International Relations. Dan untuk kesibukan sekarang, saya sedang mulai menekuni beberapa bisnis yang juga alhamdulillah sedang dijalankan juga. Wah, jadi Syadaralun di samping seorang pebisnis, Bang Dodi ini sekarang sebagai Grand Finalis Elemen of the Year ya. Bener. Ya, kapan nih Bang kira-kira kita akan persiapan ke sana nih Bang? Oke, kalau untuk sekarang itu tinggal 1 bulan lagi ya kurang lebih ya. Jadi memang harus benar-benar susun timeline nih untuk berproses dan juga menambah wawasan nih. Jadi terima kasih banyak nih Bang. Ya. Sebelumnya di tengah kesibukannya Bang Dodi menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di Serambi Podcast hari ini. Jadi Bang, Zui mau nanya dikit nih tentang Elemen. Abang kan sebagai grand finalisnya. Yap. Kenapa sih alasannya untuk mengikuti Elemen of the Year ini? Oke, kalau berbicara soal alasan sebenarnya banyak nih Zui ya. Cuman memang hal yang paling membuat aku itu terjun di The New Element of the Year, memang ada, ini kalau boleh cerita sedikit Zui ya. Ya boleh. Jadi memang aku itu dulu menjalankan istilahnya pola hidup yang gak sehat banget nih. Oh. Jadi mulai dari perokok aktif, begadang, makan yang gak sehat, dan apapun itu pola hidup yang gak sehat. Dan juga setelah berjalannya waktu, kebetulan salah satu dari keluarga dan juga ayah saya sendiri itu sempat mengidap sakit yang berat sehingga harus operasi dan juga koma nih. Dan penyebabnya itu adalah rokok dan juga pola hidup yang tidak sehat. Jadi memang setelah perjalanan tersebut itu hal-hal yang membuat aku pribadi itu tergugah untuk mencari cara gimana nih untuk istilahnya ngebooster semangat lagi untuk menjalani pola hidup yang sehat. Dan ketemulah The New Element of the Year nih, yang mana fokusnya juga memberikan semangat untuk anak muda dalam menjalankan pola hidup yang sehat kayak gitu. Jadi bisa dikatakan alasan aku join di The New Element of the Year selain dari untuk mendapatkan relasi dari anak muda, tapi juga untuk membooster diri aku untuk menjalankan pola hidup yang sehat. Nah, jadi itu, dari keterpurukannya dulu dengan pola hidup yang tidak sehat dan juga sering begadang, makannya juga nggak teratur ya Bang ya? Sangat tidak Jadi teratur. dibalik dari semua itu Bang Dodi tetap mau bangkit nih. Jadi memang anak muda itu harusnya mau berpindah ya Bang ya? Betul. Mau bergerak untuk berubah menjadi lebih baik tentunya. Setuju. Jadi Bang Dodi sebelumnya almarhum ayah saya juga dulu punya penyakit karena merokok dan sebagainya juga ya. Jadi memang pola hidup nggak sehat itu memang sangat berpengaruh ya Bang. Itu dia, benar. Jadi kayak apalagi nih anak muda ini kan yang kalau merokok tuh kan kuat banget ya. Benar. Jadi selain merokok yang kuat, bahkan juga udah begadang ya. Jadi kayak kalau memang nggak dirubah itu bakal bahaya. Setuju Bang. memang. Jadi anak-anak muda yang ada di rumah tentunya harus terus melakukan perubahan menjadi lebih baik. Nah, di samping itu nih Bang, di banyaknya ajang-ajang yang serupa, kenapa sih harus Elemen nih? Oke, ini pertanyaannya menarik nih. Karena kenapa sih akhirnya memilih The New Element of the Year? Jadi kalau aku pribadi ya, aku sudah melihat beberapa ajang yang lain nih. Banyak banget tuh kan ajang serupa. Tetapi kenapa akhirnya aku memilih Elemen? Karena memang di Elemen mereka sangat-sangat menghargai orang-orang bukan hanya sehat aja, tapi juga memiliki ide-ide yang menarik, memiliki kreativitas, perspektif yang positif,
Dan aku melihat elemen itu benar-benar menghargai hal-hal tersebut. Jadi mereka tidak hanya melihat, oh mereka menjalankan pola hidup yang sehat, badannya bagus, tapi elemen itu lebih dari itu. Elemen lebih melihat bukan hanya istilahnya bukan hanya smart body, tapi juga smart mind, dan juga pola hidup yang baik, ide-ide yang mereka punya, program sosial yang mereka miliki, seperti itu sih. Jadi elemen ini memang yang dapat membawa kita berubah jadi lebih baik lagi dari sebelumnya, Bang ya? Betul Ini nggak sekali. cuma sekedar ajang untuk pemilihan siapa yang sekedar untuk mengikuti ajang, mendapatkan selempang dan sebagainya, tapi elemen ini memang luar biasa sekali kayak Bang Dodi bilang tadi ya. Setuju. Dan juga Zui, di elemen ini mereka benar-benar nge-celebrate every istilahnya willpower yang setiap individu mereka miliki. Jadi mereka tidak hanya melihat visual kita saja, tapi juga melihat apa yang kita punya di dalam kita, seperti itu. Mungkin kayak gitu sih. Mereka memberikan kesempatan kita untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi, Bang ya. Benar. Biasa. Nah, menjelang kompetisi nih Bang, kan udah mulai sibuk-sibuk, apalagi udah mau 1 bulan ya Bang ya. Jadi persiapan apa aja nih yang udah dilakukan sejauh ini Bang? Oke. Kalau untuk persiapan Zui ya, pasti banyak nih dari 4 bulan ataupun 5 bulan yang lalu nih, karena prosesnya sudah diawali di bulan 1 kemarin Zui. Jadi memang proses dari aku pribadi ataupun persiapannya itu udah banyak nih. Dan yang paling penting itu adalah mental. Kenapa mental? Karena di sana kita dihadapi dengan berbagai macam individu dan juga berbagai macam pemikiran yang kritis dan juga ide-ide yang menarik ya dari masing-masing daerah tentunya. Dan selain mental, otomatis aku juga harus mempersiapkan fisik, karena mau gimana pun the new element of the year mencari orang yang sehat secara fisik kayak gitu ya. Dan aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya berolahraga, baik itu gym, baik itu sedikit jogging ataupun workout di rumah kayak gitu. Selain itu aku juga mungkin lebih lagi sering-seringnya untuk istilahnya menambah wawasan pribadi nih. Apakah itu wawasan tentang pemuda, wawasan tentang Indonesia bahkan. Jadi gimana caranya kita dituntut untuk selalu berpikir kritis seperti itu. Jadi Bang, kayak memang lagi sibuk-sibuknya persiapan, tapi emang olahraga itu penting ya bagi Abang ya tentunya. Penting sekali. Jadi biasanya nih Abang kalau misalnya sehari-hari itu olahraganya tuh kapan sih diselipinnya gitu? Oke. Ini menarik juga ya, karena memang banyak banget nih anak-anak muda, apalagi masyarakat Indonesia, kalau udah ngomong soal olahraga, mereka identik dengan gimana caranya harus benar-benar siapkan hari yang untuk khusus olahraga gitu. Padahal kalau kita hanya fokus pada hal tersebut, itu akan membuat kita terhalang nih. Katakanlah, oh kita pagi dan sore ada kegiatan, dan itu kan mepet tuh, siang kita harus olahraga. Padahal nggak harus kayak gitu. Padahal olahraga itu dalam 1 hari aja 30 menit itu udah cukup, udah sangat cukup kayak gitu. Nggak harus kita mempersiapkan waktu yang full ataupun beberapa jam di gym, beberapa jam jogging segala macam. Untuk di rumah aja sebelum beraktivitas kita berolahraga, baik itu sedikit stretching, push up, sit up, itu sudah memenuhi istilahnya standar manusia untuk menjalankan pola hidup yang sehat. Seperti itu sih. Jadi olahraga yang nggak seribet itu harus ke Belang Padang dulu, nggak harus ke stadion dulu Bang ya, nggak harus ke gym dulu. Jadi untuk olahraga itu cukup 30 menit sehari Bang ya. Betul sekali. Paling minimal lah. Minimal at ya? least 30 menit. 30 menit. Jadi nggak perlu sesuatu dan repot. Paling penting itu pokoknya kita dalam sehari itu ada olahraga, maupun di kamar juga bisa ya Bang. Setuju. Jadi pandangan Bang Dodi nih sebagai pemuda Aceh dan juga sebagai finalis Elemen of the Year, bagaimana sih Bang Dodi memaknai hidup sehat itu? Hidup sehat. Ini such a tough question. Tapi memang hidup sehat itu kayak aku bilang tadi, nggak seribet itu. Kenapa nggak seribet itu? Dan juga banyak orang berpikiran kalau sehat itu soal kita ke gym, soal kita jogging, soal kita push up, sit up. Padahal olahraga itu it's more than that. Kita, kalau menurut aku pribadi ya Zui ya, sehat itu ada terbagi 2 nih. Sehat secara fisik dan juga sehat secara mental kayak gitu ya. Jadi gimana caranya teman-teman harus bisa menyeimbangi kedua hal tersebut. Karena di saat kita hanya sehat secara fisik aja tapi mental kita nggak sehat, itu juga membuat kita drop ya. Karena di saat pikiran kita nggak sehat, itu akan mempengaruhi kegiatan yang kita lakukan nih teman-teman. Jadi gimana caranya kita apalagi anak muda harus bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut. Gimana caranya? Yang pertama, kalau sehat secara fisik teman-teman ya harus menyiapkan waktu ya, kayak aku bilang tadi 30 menit aja dalam sehari kayak gitu. Dan kalau sehat secara mental,
itu teman-teman harus mencari lingkungan yang benar-benar positif dan tidak toksik kayak gitu. Karena di saat kita terjun di lingkungan yang positif, yang saling mendukung kayak gitu Zui ya. Nah, betul sekali nih Bang Dodi. Jadi paling penting itu memang kesehatan mental ya. Karena apalagi kita beraktivitas sudah capek-capek, ketika kita berada di lingkungan yang nggak sehat, tentunya kita dapat mempengaruhi mental yang memang akan keganggu sih. Kayak jadinya kita nggak enak untuk beraktivitas, kepikiran. Jadi kadang bahkan sampai overthinking, sampai begadang ya Bang ya. Setuju. Jadi kayak apalagi memiliki sifat yang nggak enakan nih Bang. Jadi pikiran overthinking sampai udah begadang. Begadang itu paling parah sih. Jadi membahas tentang begadang tadi nih Bang, cara Bang Dodi untuk memaksimalkan waktu tidur nih. Kadang kan kita udah capek ya aktivitas sehari-hari, tapi juga udah pegang handphone itu kan susah tidur gitu. Apalagi pemuda di Aceh itu kehidupannya kan emang sering begadang ya Bang. Saya sendiri juga kadang-kadang begadang juga. Oke, jadi gimana caranya menyeimbangkan waktu Zui ya? Oke, kalau kita ngomong soal menyeimbangkan waktu, banyak juga orang beranggapan nggak sempat nih olahraga karena sibuk nih. Sehariannya sibuk, ada aktivitas ini, itu segala macam. Padahal kalau yang aku lihat ya dari circle pertemanan, circle keluarga, dan juga lingkungan organisasi, aku melihatnya sebenarnya nggak ada nih orang yang sebenarnya sesibuk itu kayak gitu. Yang dari pagi sampai malam lagi itu ada kegiatan. Itu sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Kalaupun ada itu udah nggak positif lagi kinerjanya kayak gitu. Tapi aku melihat semua orang pasti punya waktu at least beberapa menit aja gitu ya. Apakah 15 menit, 20 menit, 30 menit. Diusahakan aja gitu untuk mengatur pola kegiatannya ya. Gimana caranya? Contoh, sebelum kegiatan pagi nih, kita bangun lebih awal. Jadi masih sempat untuk berolahraga di paginya kayak gitu. Dan kalau Zui bilang tadi, banyak juga anak muda khususnya di Aceh yang menjalankan pola hidup yang mungkin kurang sehat gitu ya. Contoh kayak begadang, ngopi, ngegame sampai pagi bahkan gitu ya. Mungkin untuk notes juga, ngegame itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dari ngegame, nggak ada yang salah dari ngopi, nggak ada yang salah teman-teman duduk di warkop. Yang salah adalah di saat teman-teman itu melakukannya secara berlebihan, kayak gitu. Itu akan mengganggu pola kinerja teman-teman di pagi harinya. Otomatis akan bangun telat. Kalaupun ada kerja di paginya jadi lebih nggak produktif kerjanya ya, karena kurang tidur, kurang asupan protein dan segala macam kayak gitu. Jadi bisa diambil garis tengahnya adalah teman-teman ngatur nih pola warkopnya, pola gamesnya gitu ya, pola duduk-duduk sampai pagi ataupun sampai tengah malam itu diatur aja. Jadi gimana caranya teman-teman time management ya sebenarnya Zui ya, time management itu harus benar-benar diatur kayak gitu. Jadi di saat teman-teman sudah bisa mengatur diri sendiri, disitulah teman-teman bisa melakukan hal-hal lebih besar dari itu. Kayak gitu. Jadi kayak nggak dengan kita begadang, jadi kegiatan besoknya itu kita nggak bisa melakukan kegiatan besoknya dengan produktif nih. Jadi begadang itu banyak kali ya kekurangannya. Betul. Membuat kita rugi. Jadi kita udah plan nih kegiatan besok kita mau ini karena kita begadang malamnya jadi keteteran karena paginya bangun telat kayak Bang Dodi bilang tadi ya. Jadi memang anak muda kayaknya seperti saya ini harus mengurangi begadang. Yang penting ada kemauannya dulu nih Zui, karena banyak orang juga yang mau menjalankan pola hidup yang sehat itu merasa berat nih Zui ya, karena kalau kita udah bicara sehat, ribet lah, harus olahraga ini segala macam, bla bla bla, harus makanan sehat yang mahal gitu ya. Padahal nggak kayak gitu. Yang penting teman-teman ada kemauan dulu, ikuti kemauannya itu, dimulai dari hal kecil aja Zui. Apakah pulangnya jangan sampai jam 12 malam lagi kayak gitu. Dimulai dari hal-hal yang kecil karena every small step matters kayak gitu kan. Iya betul. Jadi memang harus ada pergerakan ya Bang ya. Nggak cuma ngestak di situ aja. Apakah dulu yang sering begadang kayak Bang Dodi, dulu yang sering begadang merokok pasif. Jadi sekarang udah yang berubah, wah luar biasa. Bahkan jadi sampai grand finalis Elemen of the Year. Semoga membawa banyak perubahan Bang ya ke depannya. Insyaallah. Jadi Bang, di samping itu juga apakah ini kan kayak tadi ya kita bilang bahwa orang tuh berpikir hidup sehat itu harus menghabiskan banyak biaya, banyak tenaga, bahkan harus beli ini, harus beli itu ya. Bahkan nggak seribet itu, bahkan dari dengan minum air putih aja cukup Bang ya. Setuju. Minum air putih, tidur 7-8 jam kayak gitu kan. Itu juga hal yang simple tapi sehat gitu, membuat dampaknya besar untuk kita kayak gitu sih. Nah, di samping kesehatan tadi nih Bang Dodi, kan kita juga membahas kementalan ya, kesehatan mentalnya. Nah, sekarang ini kan di tengah anak muda semakin banyaknya nih fenomena-fenomena buruk, seperti salah satunya penyebaran konten-konten negatif di sosial media
Gimana emang sosial media ini kan pengguna terbanyak itu kan anak muda ya Bang Betul, Dodi ya. betul. Banyaknya berita hoaks, ujaran kebencian dan pornografi. Nah, gimana sih sebenarnya mungkin dari Bang Dodi untuk anak muda dapat terhindar nih dari fenomena-fenomena yang begini? Nah, setuju Zui. Setuju yang kayak Zui bilang tadi ya. Pengguna sosial media itu sekarang mayoritasnya itu pemuda ya. Betul. Dan kalau kita melihat data lagi nih Zui ya, anak muda itu penduduk di Indonesia itu udah lebih banyak dibandingkan penduduk orang tuanya nih. Jadi memang penduduk produktifnya itu lebih banyak. Jadi menurutku pribadi ini momentum nih bagi kita anak muda ya, untuk gimana caranya menjauhi hal-hal seperti itu, berita hoax, pornografi, misinformasi segala macam kayak gitu ya. Karena mungkin masukan dari aku juga nih, gimana caranya anak muda ini jangan mudah ya menerima info-info yang hanya dilihat dari sosial media tanpa tahu itu benar atau enggak, ataupun hanya menerima info dari teman-teman, dari tongkrongan warung kopi kayak gitu ya. Bukannya salah untuk saling berbagi di warkop ataupun di lingkungan pertemanan. Yang salah itu teman-teman tidak mengecek lagi berita ataupun informasi yang didapati. Karena gimana caranya kita anak muda ini harus pinter-pinter nih. Kalau sudah mendapatkan informasi, si A ini, politik ini kayak gitu segala macam. Coba teman-teman cari informasi yang kredibel. Gimana caranya informasi yang teman-teman dapat ini dibuktikan oleh fakta-fakta yang betul kayak gitu ya. Jadi pesannya, gimana caranya ya anak-anak muda jangan mudah menerima, cari informasi yang benar-benar kredibel dari website official, jangan hanya dari TikTok aja nih Zu ya. Dapat informasi dari TikTok langsung percaya, wah ini kemarin kayak gini ya. Jangan kayak gitu. Jadi pastikan sebelum klik tanda share ke orang-orang lain, pastiin ke teman-teman klik dulu info itu kredibel atau enggak kayak gitu Zui. Nah Bang Dodi, yang Zui tahu nih ya, Bang Dodi ini kan Agam Banda Aceh tahun 2022 ya. Betul sekali. Ya, Agam Banda Aceh tahun 2022 dan sekarang itu sebagai foundernya Naungan Aksi Indonesia, Naungan Aksi Sosial Indonesia. Nah Bang Dodi, itu kan merupakan menurut Zui itu hal yang luar biasa, bermanfaat ya. Naungan Aksi Sosial Indonesia itu Bang Dodi sendiri foundernya, dan gimana sih dulu cara awal Bang Dodi untuk memulai dengan kegiatan yang positif seperti itu nih Bang Dodi? Mungkin nanti anak-anak muda tertarik ya dengan Insya Allah. Perjalanan Bang Dodi. Mungkin kita juga sama Zui ya, memulai langkah pertama itu berat Zui ya. Apapun itu, mau itu social project, mau itu ikut lomba, ataupun bahkan mau memulai sesuatu seperti ini aja kita susah kayak gitu Zui. Jadi memang wajar nih kalau teman-teman di awal itu berat banget untuk melakukan hal yang positif. Apalagi memiliki keraguan, sebelumnya teman-teman nggak pernah ngelakuin itu, tapi tiba-tiba kita nge-share soal itu, banyaklah pasti keraguan, apa ya kira-kira yang kawan-kawan aku bakal bilang kayak gitu kan. Tapi kayak gini teman-teman, kita ini masih muda nih, masih masa-masa ataupun masih jiwa-jiwa keemasan gitu ya kalau di dalam hidup ya. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan masa muda kita kayak gitu Zui. Jangan terlalu pedulikan apa yang orang bilang tentang kita. Karena daripada kita nantinya menyesal nih di hari tua, aduh kenapa aku tuh nggak dulu mencoba hal tersebut kayak gitu ya. Jadi jangan pernah nih teman-teman menganggap kalau teman-teman yang lain bilang kita tuh terlalu kok tiba-tiba terjun di situ sih kayak gitu. Jangan diacuhkan hal-hal kayak gitu. Karena teman-teman istilahnya fokus aja sama diri sendiri. Kalau memang itu hal yang positif, just do it. Karena nggak ada ruginya juga kok teman-teman ngelakuin hal yang positif. Toh juga orang lain cuma bisa ngomong aja tentang kita. Toh juga dia nggak ngelakuin hal yang berdampak kan buat orang lain kayak gitu. Jadi memang kuncinya adalah teman-teman di saat sudah punya willpower untuk melakukan sesuatu, tapi positif ya. Coba ditekuni terus willpowernya itu, kemauannya itu dimanjain terus, kemauannya diikutin sampai nanti menjadi kebiasaan dan sampai mencapai target kayak gitu. Karena kalau aku pribadi memulai NASI itu ya Zui ya, NASI itu singkatan dari Naungan Aksi Sosial Indonesia, yang mana fokusnya itu ada 4 nih Zui, ada pendidikan, kesehatan, UMKM dan juga sosial. Tujuan aku membuat kegiatan sosial ataupun organisasi pemuda seperti itu, yaitu tadi gimana caranya kita harus bisa berdampak nih untuk orang lain. Apalagi kita masih muda, ditambah kita tahu juga sebaik-baiknya manusia kan harus bermanfaat nih bagi orang lain. Coba itu dijadikan kunci nih. Jangan kita hanya fokus sama diri kita sendiri. Boleh fokus sama diri kita sendiri, tapi kita ini juga harus melihat kita ini makhluk sosial nih Zui. Kita membutuhkan orang lain.
Jadi di saat kita di masa mudanya membantu orang lain, memberikan dampak-dampak yang positif, kita nggak tahu nih di masa tua nanti akan ada orang lain yang membantu kita gitu Zui ya. Jadi coba fokus dengan hal yang positif tuh nggak apa. Jangan banyak banget lah dengerin kata-kata orang lain kayak gitu Zui ya. Just do it aja. Tapi nggak harus nunggu tua deh kayaknya Bang Dodi. Jadi sekarang pun Zui udah banyak banget nih nyesal. Kenapa sih Betul, pas betul. dulu SMP, pas dulu SD nggak melakukan banyak kegiatan, nggak banyak mengikuti ini Nah, itu itu. dia. Jadi emang nggak perlu tunggu tua. Jadi jangan sampai hidup kalian tuh dipenuhi dengan penyesalan Betul. ya Bang. Dengan menyesal nggak memulai hal-hal baik, Nah, nggak menyesal dengan nggak bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena ya kayak Bang Dodi bilang tadi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Setuju. Nah, Bang Dodi, keren ya, kayak nasi tadi ya Bang Dodi ya. Jadi itu apakah itu akan berlanjut nih Bang Dodi? Karena mungkin kawan-kawan di sini ada yang mau bergabung atau gimana tuh Bang Dodi caranya? Oke, kalau untuk nasi sendiri kita memang bukan sebuah organisasi yang udah lama banget ya Zui ya. Kita baru juga mulai organisasi kepemudaan ini dan kita lagi menyusun program-program untuk setahun ke depan yang sudah pasti ya. Dan ini udah ada beberapa program yang akan kita jalankan secara rutin. Yang pertama, kita setiap minggunya akan berbagi, apakah itu berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi pengalaman, bahkan ya, itu kita akan adakan setiap Jumat, Zui. Setiap Jumat itu bisa di mana aja, tapi kita fokusnya itu di sekitaran masjid. Jadi kan di saat sholat Jumat kan banyak tuh masyarakat. Jadi kita hadir di situ, kita berbagi makanan, kita berbagi minuman, berbagi hal-hal yang bisa kita bagi lah, istilahnya kayak gitu ya. Jadi gimana caranya orang baru selesai ibadah langsung kita suguhkan dengan hal-hal yang positif kayak gitu. Dan juga mungkin ke depan kita akan melakukan beberapa community development. Rencana kita akan mengadakan di Alunaga, di Ulele, dan juga di Desa Lamgugop kayak gitu. Dan untuk community development ini fokus ke pendidikan sama kesehatan Zui. Iya, karena menurutku pribadi pendidikan itu penting banget Zui ya, karena di saat kita penuhi diri kita dengan pendidikan itu akan mempengaruhi hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Seperti itu Zui. Jadi apakah nanti ke depannya ini mungkin anak-anak muda ini ingin terlibat bareng Bang Dodi di programnya Nasi ini? Gimana sih? Mungkin ada caranya atau mungkin bisa teman-teman bisa tahu lewat mana nih Bang? Ya. Dan kalau teman-teman nih ingin istilahnya gabung dan juga berkolaborasi, boleh banget, kita juga open untuk kolaborasi, apalagi buat institusi, organisasi, ataupun lembaga yang ingin berkolaborasi dengan Nasi. Kita open, sangat open ya Zui ya, boleh aja langsung kontak ke Instagram kita. Dan untuk anak muda nih, apalagi terkhususnya pemuda di Aceh, kalau mau join di kegiatan kita boleh, sangat-sangat boleh teman-teman langsung DM aja ke Instagram kita. Dan nanti kita juga bakal nge-share nih Zui, bakal nge-share di posting sosial media. Buat yang mau ikut join bisa langsung hubungi ke nomor tersebut. Jadi kegiatan kita itu memang open buat semua orang. Hanya ada beberapa orang inti aja nih yang istilahnya ikut andil menggerakkan secara base kayak gitu. Oke, Bang Dodi, jadi gitu ya untuk anak-anak muda yang mungkin ingin bergabung bersama Bang Dodi di Naungan Aksi Sosial Indonesia, bisa langsung ada Instagramnya ya Bang? Ada Instagram. Oke, bisa langsung follow Instagramnya, apa nih Bang namanya? Instagramnya Nasi_Indonesia. Nasi_Indonesia. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin perkembangannya. Jika ingin, misalnya nggak berani nih untuk memulai kegiatan sosial sendiri, bisa langsung kolaborasi dengan kegiatan Nasi dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kira-kira di persiapan Bang Dodi sekarang menuju Elmen nih, ya sedikit lagi kita kupas tuntas nih ya tentang perjalanan Bang Dodi. Kira-kira kesana itu kan sebulan lagi nih Bang Dodi ya. Betul. Mungkin ada Bang Dodi ada mau minta dukungan dari kawan-kawan yang nonton Serambi Podcast. Oke. Ya teman-teman, nggak kerasa ya udah sebulan lagi memang. Tapi harapan aku ya teman-teman ya, dan juga Zui, berharapnya ke teman-teman semua, kita ini anak muda, khususnya anak muda Aceh, sudah saatnya kita ini saling berkolaborasi, saling mendukung, dan juga saling berdampak untuk orang-orang sekitar kita nih Zui. Karena di saat anak-anak mudanya ini kompak, anak-anak mudanya ini bisa saling mendukung, saling menguatkan, itulah yang membuat generasi kita ini mencapai generasi emas nih Zui. Karena kalau anak mudanya itu apatis, tidak saling peduli satu sama lain, dan juga tidak ada kemauan untuk memulai hal yang positif dan berdampak, kita bakal ragu nih kira-kira generasi kita ke depan bakal seperti apa nih Zui ya. Karena kalau generasi di umur-umur kita ini tidak berbuat sesuatu,
itu akan berdampak ke beberapa tahun ke depan. Memang nggak sekarang nih Zui, tapi beberapa tahun ke depan di saat udah saatnya kita nih yang membawa arah negara ini kemana, itu akan berdampak kayak gitu. Dan juga harapanku untuk anak muda khususnya yang ada di Aceh, ditekankan lagi juga harus ada mempunyai target Zui ya. Mempunyai target, mempunyai visi misi dan juga komitmen akan suatu hal. Jadi di saat teman-teman sudah memiliki ketiga hal ini, otomatis teman-teman bakal lebih percaya diri lagi untuk mencapai target yang diinginkan. Seperti itu Zui. Jadi pokoknya punya dulu target, tujuannya ke depan, gimana mau gimana, untuk tentunya untuk tetap lagi kembali ke membawa perubahan lebih baik ke depannya ya. Dan juga harus percaya proses nih Zui. Iya, betul. Jangan sampai di saat teman-teman sudah memulai sesuatu berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kok kayaknya masih gitu-gitu aja ya. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Coba di saat teman-teman berproses, harus percaya aja dengan langkah yang teman-teman ambil. Yang penting harus konsisten dan berusaha. Yang sisanya biarkan Tuhan yang ngatur gitu Zui ya. Karena harus percaya aja, harus ada willpower-nya. Because at the end of the day, all we need is willpower to work things out. Kayak gitu. Luar biasa. Dan mungkin tambahan dikit lagi nih, nggak ada kata terlambat ya Bang Dodi untuk memulai sesuatu. Betul, setuju. Jadi kalau misalnya mungkin di umur sekarang kayak ngerasa, aduh aku udah di umur segini untuk memulai hal gitu, udah bukan masa aku lagi, itu nggak ada ya. Nggak ada kata-kata untuk memulai hal-hal lebih baik dan lebih baik ke depannya. Ya. Terima kasih Bang Dodi atas kesempatannya. Jadi Syedaralun, saya Zuda Dewi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.